Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Anda selalu masuk pada pesantren seperti yang menarik dan tidak. Dan doa pada keluarga saya, guru-guru saya yang di rumah, semoga saya selalu dan mendapat rahmat hidayahnya. Pada malam hari ini saya mempresentasikan bisa berjudul Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Nah, Kiai Haji Abdul Hamid atau bisa disebut Mbah Hamid, juga kondang dipanggil Kiai Haji Pasuruan, lahir di Lasem 22 November 1914 Masehi atau hijrahnya 4 Muharram 1333 Hijriah. Merupakan seorang ulama, pendakwah dan pengasuh pondok pesantren. Ayahandanya yang bernama Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar, dan sedangkan ibunya yaitu Nyai Rehanah binti Kiai Haji Siddiq. Semasa kecil beliau dikenal sebagai anak yang nakal yang seringkali membuat jengkel orang-orang Tionghoa di lingkungannya. Nah, kalau itu hubungan orang Tionghoa dan pribumi sangat tidak akur, dan terlebih waktu itu orang Tionghoa sering mendapat perlakuan khusus bagi tentara Belanda. Pada usia 12 tahun Abdul Mu'ti, nama aslinya itu Abdul Mu'ti. Nah, Abdul Mu'ti itu dikirimkan ayahnya ke pondok pesantren Kasingan, Rembang, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun. Dan maksud belajar sekaligus mengurangi kenakalannya. Nah, pada usia 15 tahun sekitar 1930 Abdul Mu'ti muda diajak kakeknya Kiai Haji Siddiq menunaikan ibadah haji. Dalam proses haji ini Abdul Mu'ti muda mendapat pengalaman spiritual berjumpa dengan Rasulullah. Mendengar tanda-tanda keistimewaan ini, kakeknya kemudian menjodohkannya dengan cucunya yang lain, sepupu Abdul Mu'ti muda dari paman jalur ibunya Kiai Haji Ahmad Kusairi. Meski demikian ia tak langsung dinikahkan, ia harus kembali menuntut ilmu dahulu ke Tremas. Sepulang berhaji, Abdul Mu'ti kemudian mengganti namanya dengan menjadi Abdul Hamid. Nah, setelah 12 tahun menuntut ilmu di pesantren Tremas Pacitan, ia kemudian dipinang oleh paman dari jalur ibunya, yakni Kiai Haji Ahmad Kusairi, untuk dijodohkan dengan putrinya yang bernama Nafisa. Sebagaimana pesan ayahanda setelah berhaji yang lalu, beliau kemudian menikah pada usia 22 tahun 12 September 1940 Masehi atau 9 Syaban 1399 Hijriah di Masjid Jami, sekarang menjadi Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Nah, meski tinggal di lingkungan pesantren Salafiyah, Kiai Haji Abdul Halim belum ikut terlibat pada aktivitas pengajaran. Beliau masih ikut menimba ilmu melalui pengajian roha atau membaca kitab secara bergantian yang diadakan oleh Habib Ja'far bin Syekhon. Ulama kenamaan Pasuruan di rumahnya yang setiap asar hingga selesai Isya tahun 1951, Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang menjadi pengasuh pesantren Salafiyah Pasuruan wafat. Putranya bernama Kiai Akib diangkat menjadi pengganti, namun karena masih sangat muda dan masih harus menimba ilmu di pesantren Al-Hidayah Lasem, maka Haji Abdul Hamid kemudian didaulat untuk menjalankan kepemimpinan pesantren Salafiyah. Nah, Haji Abdul Hamid mulai menjalankan pesantren yang telah ditinggal banyak santrinya karena tak tahan dengan pengajaran yang kepemimpinan Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang sangat keras. Nah,
Kamis 23 Desember 1982 Ki Haji Abdul Hamid dilarikan ke rumah sakit Surabaya setelah mendadak jatuh. Itu dari mana, Bang? Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembengkakan jantung, kondisi ginjal, liver yang juga parah yang seharusnya sudah diketahui dan diobati sejak lama. Namun karena tak ingin merepotkan orang lain, Ki Haji Abdul Hamid tak pernah membicarakan kondisi kesehatannya pada siapapun, termasuk kepada keluarganya. Ia kemudian meninggal dalam usia 70 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah pada 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah atau 25 Desember 1982. Ia dimakamkan di komplek pemakaman wali dan ulama Pasuruan di seberang atau alun-alun, tepatnya di belakang Masjid Agung Al-Anwar. Kemarin kita ke sana. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.